Setiap hari, tiap jam istirahat siang, aku selalu dibully. Rambutku dijambak, aku yang dimasukkan ke loker kecil, bahkan mukaku yang digosok oleh penghapus papan tulis. Ketika mereka membawaku ke kamar mandi, lalu menyiramku hingga menodongkan jet shower ke kemaluanku, mereka lalu menunjuk perutku, dan dari situ aku mulai gak berani dan takut. Bahkan aku gak berani bilang ke orang tuaku. Hai Bun, kembali lagi di program Chat with You. Di sini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku tuh seneng banget karena aku bisa nemenin kalian di program ini. Dan aku juga mau berterima kasih untuk kalian yang udah ngirimin cerita dan bersedia untuk membagikannya di program Chat with You ini. Buat kalian yang mau membagikan ceritanya juga ke Chat with You, boleh banget DM ke Instagram Bun Lifetainment. Hari ini teman kita lagi mau menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan yang dialami. Coba kita dengerin yuk. Halo Mbak Caca, perkenalkan aku Dinda. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi kisahku yang sempat menjadi korban bully ketika aku masih kecil. Semoga ada hal baik yang bisa diambil, dan untuk siapapun di luar sana, please stop bully. Karena kalian gak tahu dampaknya akan seperti apa. Oke, bully yang aku alami terjadi saat aku kelas 1 SD. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa iya anak kelas 1 SD sudah menjadi pembuli? Dan iya, korbannya adalah aku sendiri. Dulu aku adalah anak yang pemalu, pendiam, dan tidak mudah bergaul. Hingga akhirnya aku punya satu orang teman, tapi temanku ini adalah orang yang ngebully aku. Setiap hari, lebih tepatnya setiap jam istirahat siang, aku selalu dibully. Aku membiarkan dia membuli aku karena yang aku rasakan saat itu adalah perasaan takut ditinggal dan tidak memiliki teman. Aku selalu dibully, rambutku dijambak, aku yang dimasukkan ke loker kecil, atau bahkan mukaku yang digosok oleh penghapus papan tulis. Dan itu merupakan memori yang terburuk buat aku. Dan hal yang paling aku ingat adalah ketika mereka membawaku ke kamar mandi, lalu menyiramku hingga menodongkan jet shower ke kemaluanku, dan mereka sambil berteriak, enak kan, enak kan? Dan yang aku rasakan saat itu hanya bisa pasrah dan bilang kayak sakit, sakit. Itu merupakan memori yang buruk buat aku. Dan pasti kalian berpikir kenapa aku tidak melawannya. Aku pernah melawannya ketika mereka mengatai ayahku bau. Dan di situ aku nggak terima, karena aku nggak suka mereka membawa-bawa ayahku, bahkan menjelekkan ayahku. Dan saat itu ketika aku melawannya sambil bilang, apaan sih? Mereka lalu menunjuk perutku, dan dari situ aku mulai gak berani dan takut. Bahkan aku gak berani bilang ke orang tuaku kalau aku mengalami hal seperti itu. Aku cuma bisa nangis tiap malam. Dan saat itu gak ngerti apa itu self harm, buat aku itu apa. Aku belum ngerti. Dan yang selalu jadi pelampiasanku saat aku merasa kesal adalah boneka Barbieku. Aku selalu memukul, aku selalu menjambak boneka Barbieku, karena aku nggak tahu lagi harus kayak gimana ngelampiasinnya. Dan bahkan aku masih ingat
Doa yang aku panjatkan saat itu adalah, ya Allah, aku nggak mau bangun lagi. Kalau aku mengingat hal itu sekarang, bagaimana bisa anak kecil saat itu berdoa seperti itu, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya, yang bahkan saat itu nggak tahu apa itu bunuh diri. Dulu hingga sekarang, aku selalu menangis setiap malam. Dan dampak bully selama setahun yang aku alami itu sangat berpengaruh terhadap aku yang sekarang. Aku jadi tidak bisa memetakan perasaanku. Aku nggak bisa menjelaskan perasaanku kayak gimana. Mbak Caca, apakah ini trauma? Bagaimana cara menyembuhkan trauma, Mbak Caca? Karena aku nggak mau merasakan kenangan ini sampai sekarang, aku nggak mau. Dan bahkan setiap kali aku melihat pelaku yang membuli aku hidup bahagia dan sehat, aku tidak terima. Aku merasa ini tidak adil bagi aku. Kenapa bisa dunia begitu kejam terhadap aku, Mbak Caca? Terima kasih ya Dinda udah mau membagikan kisah kamu di Ciao With You ini. Bagi kita semua yang dengar, kayaknya semuanya bisa merasakan sakitnya secara fisik dan juga perasaan yang kamu lewati pada masa kecil kamu. Pada saat itu, mungkin kamu juga bertanya-tanya kenapa ini terjadi pada kamu. Dan dengan reaksi kamu yang jadi ingin menyakiti sesuatu dan dilampiaskan ke boneka kamu, mungkin itu tanda bahwa memang sebenarnya pada saat itu kamu juga merasa terganggu, tapi kamu nggak tahu bagaimana cara meminta pertolongan, dan kamu juga mungkin merasa helpless, merasa sudah tidak bisa apa-apa lagi dan cuman bisa menerima, makanya kamu rasanya nggak pengen bangun lagi. Dan itu adalah perasaan yang sangat amat tidak mengenakan dialami siapapun, untuk anak kecil ataupun orang dewasa. Tapi dengan cerita kamu itu, mungkin di sini aku juga bisa bagikan ke para orang tua bahwa kenali yuk anak kita baik-baik. Kalau memang misalkan ada tanda-tanda seperti itu, misalkan ada perubahan perilaku jadi lebih murung, nggak bisa cerita ke orang tua, sampai menyakiti barang-barang yang ada di sekitarnya, mungkin ada baiknya untuk kita periksakan ke ahlinya, seperti ke psikolog anak. Atau ajak dia merasa nyaman untuk terbuka di rumah. Dan juga bantu anak kita untuk bisa memahami perasaannya. Karena kalau yang tadi Dinda rasakan, mungkin sampai sekarang Dinda sulit untuk mengenali emosinya Dinda. Mungkin karena dari kecil pengalaman yang begitu menyakitkan tidak pernah diolah, belum pernah dinamai perasaannya. Apakah itu marah, apakah itu sedih, apakah itu takut, atau mungkin beberapa perasaan yang terjadi dalam satu waktu. Apa sih yang bikin marah? Perlakuannya, merasa tidak adil diperlakukan, disiksa oleh teman-teman. Apa sih yang bikin takut? Takut untuk disiksa lagi keesokan harinya. Apa sih yang bikin sedih? Sedih merasa kehilangan diri sendiri misalnya. Kalau itu dari kecil udah biasa diproses dan udah biasa dinamakan perasaannya, mungkin itu bisa jadi bekal yang kuat juga buat anak-anak kita nih, buat para orang tua, anak-anak kita untuk bisa mengelola emosinya dengan lebih baik. Dan kasus bullying ini kayaknya memang sudah terlalu banyak dan terlalu lama terjadi. Bullying itu sebenarnya apa sih? Bullying itu ketika ada tekanan dari satu pihak yang lebih superior dan satu pihak yang merasa inferior. Disitulah bisa terjadi bullying, karena ada satu pihak yang merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dibanding yang satunya. Dan saat Dinda SD mungkin merasa temannya ini punya
punya power yang lebih besar daripada kamu karena kamu takut kehilangan dia. Sehingga dia merasa dia bisa melakukan apapun terhadap kamu dan kamu juga tidak akan pernah meninggalkan dia sebagai temannya. Makanya dia mungkin bisa berlaku semena-mena. Memang yang kamu lewatin berat banget. Kalau tadi kamu bertanya apakah itu trauma, mungkin lebih baik diproses di ruang konseling bersama ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Karena ini kejadian yang sudah lama banget yang kamu lewatin, bahkan sudah membuat keseharian kamu terasa terganggu jika kamu melihat keseharian orang yang pernah membuli kamu. Kalau ini udah sangat amat sangat mengganggu sampai kamu tidak bisa apa-apa, sebaiknya langsung segera periksakan dan juga proses bersama tenaga profesional. Di Amanasa kami juga menyediakan psikolog klinis dewasa yang memang sudah bisa menangani masalah-masalah trauma seperti ini. Dan biasanya akan ada terapi-terapi yang akan dianjurkan untuk kamu lewati untuk bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Dan kalau misalkan ditanya trauma apa enggak, kemungkinan besar ini menjadi trauma untuk kamu. Trauma itu ketika kita merasa rasa sakitnya saat ini padahal kejadiannya itu sudah berlalu. Jadi kalau kita rasanya sekarang masih ketakutan terus, kita rasanya masih tidak bisa mengelola emosi dengan baik, padahal kejadiannya ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu atau bulan lalu atau sebelum ini, kemungkinan besar itu namanya trauma. Jadi baiknya trauma memang diproses oleh tenaga profesional. Dan kalau misalkan tadi kamu bilang, mungkin di sini ada orang yang bilang, kenapa kamu diem aja dan gak ngapa-ngapain? Percaya deh, setiap orang yang melewati hal yang berat punya respon yang berbeda-beda. Jadi perasaan kamu valid kok, apa yang kamu lewatin valid. Gak perlu dibandingin sama yang orang lain lewatin atau bahkan komen-komen orang lain terhadap apa yang sudah kamu lewati. Yang tahu yang kamu lewati ya cuman kamu. Dan mungkin ada tips sedikit ketika kamu lagi ketakutan, kamu bisa coba tarik nafas 4 detik, tahan nafas 4 detik, buang nafas 4 detik, tarik nafas 4 detik, tahan nafas 4 detik. Jadi 4 kali 4. Tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan, buang, tahan. Tujuannya untuk kamu kembali lagi ke saat ini. Karena sebenarnya ketakutan kamu itu ketakutan di masa lalu. Ketika kamu sudah bisa kembali ke saat ini, mungkin kamu bisa lihat sekitar kamu ada di tempat yang aman atau enggak. Ada nggak orang yang mau menyakiti kamu lagi? Sehingga kamu bisa berfungsi dengan baik di keseharian kamu. Tapi balik lagi, ini hanya tips sedikit mungkin untuk bisa menenangkan diri ketika rasa takut atau rasa marah itu muncul begitu besar. Untuk memproses ini lebih lanjut, tentu saja seperti yang aku sudah bilang sebelumnya, akan sulit dilakukan di sini dan ini penting untuk diproses bersama tenaga profesional. Nah, itu dia tadi Bun, curhatan dan juga jawabanku untuk Ciao with you di episode ini. Bun, kamu itu perlu banget ingat kalau segala bentuk penindasan apapun mau kecil ataupun besar adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Karena setiap orang punya penghayatan emosi atas pengalaman yang dia alami itu mungkin berbeda-beda. Karena untuk membuat diri kita merasa lebih baik tidak perlu dengan membuat orang lain merasa lebih buruk. Jadi pengalaman bullying yang dialami oleh banyak orang nggak bisa kita yang menilai, cuman bisa yang merasa dibully yang menilai. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao with you selanjutnya.